pemirsa Banera TV yang kami cintai. Nah, pada hari ini Banera TV berkesempatan datang berkunjung di rumah seorang advokat. Sekaligus kantor. Ya, sekaligus kantor ya, Om ya. Sekaligus kantor di rumahnya Pak Gabriel Kou. Nah, beliau merupakan seorang advokat yang konsultan hukum yang akhir-akhir ini santer diberitakan di media sosial ya, maupun media online, media cetak. Nah, kenapa penting hari ini kami datang berkunjung ke rumah Om Gabriel? Karena seperti yang kita ketahui beberapa waktu belakangan di laman publik kita berita tentang persoalan tanah milik Keuskupan Denpasar ini semakin hari semakin memanas. Nah, pada hari ini kebetulan Pak Gabriel ini adalah seorang kuasa hukum dari salah seorang yang mengklaim kepemilikan tanah yang juga diklaim oleh Keuskupan itu. Gitu. Kuasa hukum dari pihak penggugat. Kuasa hukum dari pihak penggugat, dari Bapak Hendrikus Chandra. Ya. Nah, selamat sore Om Gabriel. Selamat sore para pemirsa. Ya. Jangan sampai kalian kita ini mengganggu Om Gabriel. Oh tidak. Saya senang. Ini Om Gabriel, kemarin itu kan beberapa waktu lalu saya dan Banera TV sempat berdiskusi dengan seorang aktivis ya, yang sangat kontroversial Pak Marcel Ahang. Beliau mengatakan ada Keuskupan Denpasar itu dalam Euskupnya melakukan pencucian uang. Dan ternyata dalam proses berikutnya, ternyata ada persoalan yang melibatkan kliennya Om Gabriel ini. Gitu. Nah, Om Gabriel, ada juga video yang ditayangkan kalau tidak salah oleh seorang pastor ya, Romo Alfonso Kolo. Dan beliau mengatakan bahwa soal mafia tanah di Labuan Bajo, dan itu bertepatan dengan kasus kasus yang sedang Om Gabriel tangani. Bagaimana menurut Om Gabriel? Terima kasih. Yang pertama saya mau katakan begini, saya sangat amat menyesal dengan penayangan, dengan pemberitaan seperti itu. Pertanyaan mendasar untuk saya, apa motif dari semua ini? Apa tujuannya? Karena yang kita tahu persoalan ini sedang dalam proses hukum, masih dalam ranah. Nah, dengan cara-cara seperti ini, nanti informasi ini akan menjadi liar. Dan setiap orang dia punya persepsi tersendiri. Dan mudah-mudahan ini terjadi. Ini kalau salah disikapi, ini bisa menjadi chaos. Ini akan bisa menjadi chaos. Hal-hal seperti ini yang sering terjadi di Jawa. Apalagi ini melibatkan gereja keuskupan. Dan kita di negara ini adalah mayoritas 98,9% Katolik. Itu harus dipahami dulu. Mengapa saya katakan saya sangat menyesal? Mestinya seorang gembala dalam hal ini, seorang romo, dia harus bisa membuat pernyataan-pernyataan yang menyejukkan, yang bisa meredam suasana. Oke, kalaupun dia melakukan seperti ini, tadi saya berpikir beliau sebelum membuat pernyataan, beliau harus banyak berkonsultasi dan harus mendapat bukti-bukti yang valid terkait dengan kasus yang sekarang ini sedang berjalan. Kan kasus ini masih di ranah hukum. Masih di ranah hukum. Ya. Sadar atau tidak? Yang pertama saya melihat ini bentuk pressure terhadap majelis hakim sedang menangani kasus ini. Mudah-mudahan hakim atau majelis hakim tidak terpengaruh dengan ini semua. Mereka tetap memutuskan dan mengadili sesuai dengan fakta dan kebenaran. Itu saja harapan. Itu harapannya. Yang kedua, saya juga sangat menyesal dengan teman sejawat saya, advokat. Oh iya. Siapa? Pak Marcel? Tidak, siapa yang di kuasa hukum keuskupan. Oke. Kuasa hukum keuskupan. Beliau adalah seorang
advokat senior Oke. yang sangat memahami proses hukum, kemudian beliau sendiri bagaimana apa dampaknya kalau membuat pernyataan seperti ini, lalu dikaitkan dengan janji atau sumpah advokat pada waktu dia dilantik. Oh iya. Kami dilarang, dalam sumpah advokat, kami dilarang untuk memberikan pengharapan kepada klien. Pengharapan bagaimana misalnya? Kepada klien bahwa kita ini kuat, kita ini menang. Itu tidak boleh. Dan itu melanggar. Apalagi ini sebenarnya dalam proses hukum. Dalam proses hukum. Kami dilarang untuk menjustis seolah-olah bukti lawan itu tidak benar. Kok kita ini sama-sama kuasa hukum. Dan semua itu sudah kita serahkan di depan majelis. Sudah ada di tangan majelis. Oke. Itu majelis yang akan mempertimbangkan, akan menilai. Bukan para penasihat hukum, bukan para pengacara. Kita punya versi masing-masing. Kita punya keyakinan seperti itu, bahwa bukti kita cukup kuat, ya. Tapi itu tidak boleh kita harus ngomong kepada publik bahwa kita ini kuat, sementara bukti lawan tidak kuat. Nah, kalau nanti putusan pengadilannya lain, katakanlah tidak berpihak kepada dia yang dia mengklaim bahwa dia kuat, nanti ada anggapan dari masyarakat, berarti majelis ini tidak objektif. Padahal menurut beliau bukti dia kuat dan bukti lawan tidak kuat. Kalau lawan bisa menang. Ini sangat berbahaya, Pak. Oke. Padahal publik tidak pernah tahu seperti apa kekuatan pembuktian dua belah pihak. Dua belah pihak. Saya juga bisa mengklaim, tapi etikanya saya tidak ngomong itu. Oke. Saya tahu saya kuat. Seorang advokat, yang pertama, dia bisa menolak. Seorang klien datang untuk minta bantuan dia, kalau setelah dia melihat dan mempelajari berkas itu tidak cukup kuat, pasti dia tidak terima. Demikian pun saya dalam kasus ini. Sebelum saya tangani, saya periksa dulu dokumen yang ada. Oke. Kalau saya anggap itu kuat, maka saya akan terima. Oke. Dan ini saya kuat, dokumennya cukup. Saya pikir secara hukum ini bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Makanya saya menerima kasus ini dan saya tangani. Yang ketiga, gereja mengajarkan tentang kebenaran dan keadilan. Gereja mengajarkan tentang keadilan. Gereja mengajarkan tentang kejujuran. Oke. Gereja mengajarkan cinta kasih. Ya. Apakah salah saya saya menangani satu kasus yang menurut saya di sana ada unsur kebenaran? Ya. Ada satu unsur kebenaran. Itu ajaran gereja. Kita harus memperjuangkan satu kebenaran. Oke. Itu kan versi saya. Iya. Oke, kalau nanti dari pihak keuskupan dia lebih kuat. Ya. Ini menurut versi pengacara dia ya. Iya. Ini bukan pernyataan hakim. Ya. Tapi kalau bagi saya bilang saya tidak berani menilai bahwa saya lebih kuat atau siapapun lebih kuat dari segi pembuktian. Karena semua itu hakim yang menilai. Oke. Tetapi kalau sampai ini seolah-olah gereja merasa terganggu dengan proses hukum seperti ini, lalu apanya yang kita melakukan ajaran gereja ini? Soal keadilan kan ajaran gereja, cinta kasih ajaran gereja. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Berarti Ini. Om menilai bahwa ini ada upaya pressure gitu, upaya Ini malah jelas. menghambat proses hukum ini. Pertama, ini adalah pressure. Oke. Yang kedua, saya melihat ada pernyataan, terutama pernyataan kuasa hukum, dia katakan bahwa bukti kita kuat, ya. Tapi satu sisi pernyataan agak kontradiktif. Ya. Lalu dia bilang dia kuat, pembuktian mereka kuat, tapi di situ sekalian menghimbau, minta umat dan masyarakat minta dukungan. Oke. Lo kuat kok minta dukungan. Kalau orang merasa kuat tidak perlu minta Berarti dukungan. ini agak Sangat kontradiktif pernyataan itu. Iya. Orang yang kuat tidak perlu minta dukungan kah? Oke. Itu artinya Bapak dan sendiri juga tidak yakin, Pak. Oke. Kalau orang yakin tidak perlu, dia harus berkoar-koar di media. Atau bisa saja begini, Om Gabriel. Ini kita Ya. berandai-andai nih, Ya. Om Gabriel ya. Bisa saja kan begini. Kalau karena judulnya tadi kan
bicara ada mafia tanah di Ada Labuan mafia, ya. Bajo, gitu. Ada mafia tanah. Yang namanya berurusan dengan mafia itu kan tentu punya banyak kekuatan, punya banyak invisible hands, tangan yang tak terlihat, tetapi kuat gitu. Kuat, di belakang itu semua. Mungkin soal kebenaran realnya, mungkin mereka merasa bahwa kuat, tetapi takut ada kekuatan-kekuatan di balik itu. Karena judulnya mafia. Jangan sampai takut. Kliennya Om Gabriel ini benar-benar kuat ini. Karena mereka takut. Karena merasa sendiri kuat, tidak perlu takut. Gitu. Sekarang dunia peradilan transparan kok. Sidang terbuka untuk umum. Gitu. Bukan sidang tertutup. Berarti bisa disaksikan. Kita ada bukti, bisa disaksikan semua orang. Oke. Kenapa takut? Gitu. Kenapa yang takut? Terus tekan kata mafia itu juga saya patut sesalkan. Karena ini sangat berbahaya. Oke. Mereka menjustis bahwa Pak Hendrik Chandra ini mafia tanah. Mereka bisa buktikan tidak secara hukum. Kita ini orang hukum. Iya. Semua pernyataan kita harus bisa diproses terkait. Oke. Kapan dia diproses? Terkait dengan dia termasuk salah satu orang yang melakukan mafia tanah. Mungkin malah sebaliknya, saya bisa buktikan bahwa pihak Kuskupan pernah melaporkan Pak Hendrik sebagai seorang melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau memalsukan tanda tangan. Dan persoalan itu mereka sudah proses dan sudah disidangkan di pengadilan, sudah mendapat keputusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan semua itu tidak terbukti. Terkait tanah yang sedang disengketakan. Terkait tanah ini. Ya mungkin karena itu. Sebenarnya dari awal, dari kasus awal ini sebenarnya saya sudah ada keraguan, ada apa semuanya? Permainan apa ini? Kok tidak ada ujung dan tidak ada sebab kaget melaporkan Pak Hendrik melakukan pemalsuan tanda tangan menggunakan dokumen palsu. Itu pada tahun berapa itu? Itu tahun 2018 kalau saya bisa. Keputusannya ada? Ada. Yang bisa kita bagikan ke bisa, sangat bisa. Bisa. Nah, dalam perjalanan waktu sidang di Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dari keterangan saksi ternyata Pak Hendrik ini tidak melakukan hal yang seperti mereka tuduh itu. Nah ini sebenarnya malah kalau sama katakan terbalik. Karena dalam laporan mereka karakteristik itu bahwa Pak Hendrik ini memalsukan tanda tangan dari penjual tanah Usman Umar dalam kwitansi jual beli tanah. Tanah sengketa ini. Karena tanah ini sumbernya adalah dari Usman Umar. Berdasarkan transaksi jual beli tanggal 19 Agustus tahun 1989 dengan harga 725.000. Kwitansi lengkap. Dalam perjalanan Keuskupan Denpasar mengklaim bahwa tanah ini mereka beli pada tanggal 30 Oktober tahun 1989. Ada kwitansi. Dan dua kwitansi ini yang menjadi pembanding dasar laporan mereka bahwa Bapak Hendrik melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan menggunakan dokumen palsu. Bahwa yang benar adalah kwitansi yang tertanggal 30 Oktober 1989. Kwitansi yang dimiliki oleh gereja. Oleh gereja ini, dan situ ada tanda tangan penjual Usman Umar. Lalu yang dipegang oleh Pak Hendrik, kwitansi tertanggal 19 Agustus tahun 1989. Juga ditandatangani oleh Pak Usman Umar. Nah, setelah Usman Umar dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, dia memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan. Lalu ditunjukkan dua kwitansi. Kwitansi tertanggal 19 Agustus 1989 dan kwitansi yang menurut versi Keuskupan Denpasar yang benar adalah 30 Oktober tahun 1989. Setelah ditunjukkan, kemudian saksi Usman Umar majelis diminta dia untuk coba melihat dua kwitansi mana yang benar dari dua ini. Di depan persidangan dia tegaskan yang benar adalah kwitansi yang 19 Agustus tahun 1989 dan nilai uangnya 725.000. Sedangkan yang kwitansi yang 30 Oktober 1989
dengan nilai uang di sini 750.000. Saya tidak pernah tahu ini. Dan saya tidak pernah lihat siapa yang terima uang ini. Pada versi uskupan waktu itu saya melaporkan ke Hendrik Chandra bahwa yang 725 ini yang dipalsukan. Yang benar adalah yang harga yang di situ nilai uangnya 750.000. Dan itu yang memenangkan. Dan itulah yang membebaskan Pak Henry. Iya, karena yang dituduh waktu memasukkan tanda tangan Usman ini. Nah, Usman ini masih hidup dan dia hadir dalam persidangan. Itulah kemudian kenapa bisa menerbitkan sertifikat. Iya, dasarnya itu. Karena memang dari awal memang Pak Henry malah pernyataan dari Usman Umar. Karena menurut versi Kuskupan itu bahwa itu minta maaf almarhum Monsinyur Vitalis Barus yang bertemu dengan pemilik tanah. Usman Umar dengan tegas mengatakan, jangankan bertemu Pak, kami saja saya tidak pernah tahu, tidak pernah tahu seperti apa itu Monsinyur Vitalis. Yang bertemu berhadapan saya, yang membeli tanah dari saya adalah Bapak Hendrik Chandra. Yang soal Kuskupan dan Pasar saya tidak pernah tahu. Ya, itulah sekilas gambaran itu benar. Sidang ini terbuka. Sidang terbuka, jangan sampai berpikir, oh karena Hendrik Chandra dulu pernah bebas, dia orangnya cukup kuat, mungkin ada tangan-tangannya ada belakangnya. Sidang terbuka, semua orang bisa mendengar. Dan orang itu sekarang masih hidup, saksi itu, Usman Umar. Itu makanya dia bebas. Makanya Pak Gabriel merasa bahwa kuat sekali saya punya klien. Sangat kuat. Dan yang lucunya, yang lucunya, justru kuitansi yang 30 Oktober tahun 89 itu dijadikan bukti lagi dalam perkara ini oleh pihak Kuskupan. Sedangkan kuitansi itu sudah dibantah oleh Usman Umar. Bahwa ini saya tidak tahu. Dan istilah kasarnya sebenarnya ada kecurigaan dari saya bahwa kuitansi itu tidak benar. Ya kalau omong kasarnya bisa kuitansi palsu. Tapi begini Om, ini kan bicara soal Om Hendrik, Pak Hendrik Chandra dengan Keuskupan Denpasar, di sana ada nama Uskup Vitalis. Ini kita dengar kabar ini, Pak Gabriel ini, bahwa kabarnya katanya dulu sebenarnya orang yang ditugaskan oleh Uskup waktu itu untuk membeli tanah untuk Uskupan, Pak Henry. Betul. Itu kabarnya. Gitu. Saya tidak berani mengenai Bapak itu. Apakah benar begitu dulu? Itu amat sangat benar. Dan saya justru berangkat dari itu. Gitu. Mengapa saya katakan Hendrik ini kuat dan bisa? Dia dulu diberi kuasa oleh Monsinyur. Ada kuasanya? Ada kuasa. Dia diberi kuasa oleh Monsinyur untuk membeli tanah di Labuan Bajo sebanyak 10 bidang. 10 bidang. Ini saya peroleh daripada valid. Apa yang saya ngomong ini valid. Sesuai dengan apa data yang saya miliki. Bahwa sumber uang ini sebenarnya bukan dari Keuskupan Denpasar. Pak, itu sebenarnya saya mau tanyakan sebentar. Gitu. Iya. Nah, sumber uang ini sebenarnya kan dari seorang dosen luar biasa di UI, orang asing, orang Swiss. Pak Peter Psest. Nah, dia dulu punya keprihatinan dan punya keinginan dan dia punya duit supaya membangun rumah jompo atau apa itu, dia tawarkan kepada almarhum Monsinyur Vitalis Barus untuk membeli tanah. Karena dia sendiri orang asing tidak boleh memiliki tanah. Tapi dana sebenarnya dia. Bukan dari? Bukan Keuskupan. Ada surat-surat. Tapi surat kuasanya kan dari Uskup Vitalis atau surat kuasa dari Uskup saya kembali. Surat kuasa dari Uskup Vitalis kepada Pak Hendrik itu terjadi setelah Pak Hendrik melakukan transaksi jual beli tanah bersengketa ini dengan Usman Umar dan Km Samnu. Setelah transaksi. Surat kuasa itu kemudian dia sekitar bulan. Berarti objek tanah yang lain sebenarnya. Objek ada dan itu tanah itu satu hamparan. Dan itu tetap milik Keuskupan. Tetap milik Keuskupan sampai detik ini. Dan 10 sertifikat. Bukan itu yang sedang diperkarakan dengan Pak Hendrik. Dia terpisah. Tanah 10 hektar, 10 bidang itu satu hamparan. Saya ada petanya, ada ininya kalau dia punya GU. Ada. Tapi saya berupa fotokopi.
Dan tanah itu sekarang tidak pernah diganggu gugat. Dan diakui oleh klien Bapak. Oh, diakui. Dulu beliau malah yang ngurus. Gini, Kalau kita ini kan orang, ya terus terang ya, gereja mengajarkan menghargai jasa seseorang. Yang saya sesalkan, pertanyaan saya sekarang gini, Pak Hendrik dulu dengan tulus menerima tugas ini, menjalankannya, dan sampai selesai untuk 10 sertifikat ini. Pertanyaan saya sekarang, apa yang dibuat oleh gereja untuk Pak Hendrik? Apakah seperti ini? Pernah tidak mereka pikirkan tentang jasanya Pak Hendrik? Sederhana saja, Pak. Iya, iya. Tapi malah yang terbalik sekarang. Gereja berusaha bagaimana supaya Hendrik bisa masuk penjara. Oke. Ditambah lagi dengan kasus ini. Oke. Om Gabriel, saya sebenarnya kan ketika Om Gabriel menyebut nama yang terakhir tadi itu, Mr. Pseit, siapa namanya? Peter Pseit. Peter Pseit. Gitu. Orang Swiss. Orang Swiss. Kemarin saya sempat ngobrol santai lah dengan salah seorang advokat juga, aktivis dan advokat, Pak Marcel Ahang. Gitu. Juga bicara tentang yang sama, tapi agak ekstrim juga. Dia mengatakan bahwa mungkin Om Gabriel sudah nonton videonya, gitu. Jadi ini kan kayaknya seperti sama ini ceritanya, gitu. Soal kehadiran Peter Pseit ini. Nah, orang kemudian boleh dong, Om Gabriel, kalau misalkan orang mengatakan jangan-jangan Pak Marcel ini orang yang sengaja disuruh oleh klien Bapak untuk menyerang gereja ini. Jangan-jangan bisa aja karena ketika dia bicara soal Peter Pseit itu juga kan dibicarakan oleh klien Bapak. Gitu. Gimana itu Om Gabriel? Saya pikir itu tidak. Ini murni tapi Om kenal dengan. Saya kenal. Dan bukan hanya soal kasus ini, dia sering juga ke hal-hal yang lain. Oh gitu. Bukan hanya kasus ini. Bukan terkait ke. Kalau yang dia rasa itu tidak benar, dia ngomong. Memang karakternya Pak Marcel itu seperti itu. Apa yang benar itu yang dia ngomong. Memang mungkin penyampainya saja yang agak keras. Gitu. Bahkan sampai menyebut nama berapa orang. Tapi paling tidak dia sudah mempelajari dokumen lah. Dia tidak salah ngomong. Karena kebetulan dia ini juga sebagai pimpinan LSM, lalu melekat sebagai advokat, ya. Dia sebagai advokat paling tidak dia mempelajari dulu, baru dia ngomong. Karena dia nanti akan tahu bagaimana akibat atau dampak dari pembicaraan saya, nah, gitu kan. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami, itu memang hak dia LSM, dan dia juga advokat, pengamat, nah, jadi tidak ada kaitannya. Oke, kan itu itu dia terlepas dari. Saya kira normal itu. Normal ya. Kalau publik kemudian berspekulasi. Apakah besok ada orang yang komentar soal ini? Apa? Itu tidak mungkin semuanya karena dihubungi oleh Pak Hendrik atau saya ngomong tidak, orang bebas. Soalnya kan sudah terbuka. Jadi istilahnya karena mereka yang melempar bola ke lapangan, terpaksa orang bermain. Itu saja, Pak. Ini akan ibarat karena mereka semua melempar. Mereka yang melempar bola, Pak. Gitu. Oke. Sekarang begini, Om. Apa langkah selanjutnya? Kalau soal persidangan saya kira tunggu putusan ya, Om ya? Atau bagaimana? Atau masih proses bersidang atau tunggu putusan sekarang? Sekarang masih proses persidang, sekarang tahapannya kesimpulan. Kesimpulan dari hakim? Tidak, kesimpulan dari para pihak. Pihak penggugat dan tergugat, kemudian nanti baru putusan. Biasanya setelah kesimpulan itu minimal 1 minggu atau 2 minggu baru baca putusan. Karena majelis harus musyawarah dulu, periksa semua dulu bukti para pihak. Gitu. Tentunya kan begini, Om. Apapun putusan itu pasti akan dihargai. Saya akan hargai. Lalu ini terakhir ini, Om ya. Terakhir. Sebelum mungkin ada yang Om mau sampaikan nanti, silakan itu sampaikan. Tapi yang saya mau tanya nih, Om. Ini kan ada pernyataan dari Pater Alphonse Kolo tadi. Apakah mau ditanggapi secara langkah hukum soal itu, ataukah kemudian? Kalau untuk sementara saya masih belum berpikir ke sana. Tapi yang pasti saya kecewa dengan seorang imam, seorang gembala. Yang dalam benak saya selama ini, seorang gembala dia selalu mengeluarkan pernyataan yang menyejukkan. Tapi saya berpikir, mereka tidak tahu kita hanya dapat kulitnya. Mengapa saya katakan untuk sementara saya belum ada rencana ke sana? Saya kaitkan dengan ajaran gereja,
saya anggap bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka buat, karena dia bukan orang hukum. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itu aja. Itu saja. Mungkin itu. Saya sangat menghormati. Ada hal yang mau disampaikan lagi atau? Yang perlu sama sampaikan gini. Kalau mereka mau mendapat kesaksian yang valid dan objektif, pertanyaan saya, mengapa di dalam persidangan perkara ini mereka tidak mengajukan Pater Marcel Nahas sebagai saksi? Ada apa? Karena semua dokumen yang ada ini adalah dulu semuanya dari Pater Marcel Nahas. Pada waktu itu beliau ini sebagai ekonom Kuskupan Ruteng. Surat menyurat dengan Peter Pset, surat menyurat dengan Kuskupan Denpasar, ada Uskup Monsignor Vitalis Barus, melalui Pater Marcel. Termasuk pada waktu sertifikat tanah ini diminta oleh Peter Pset. Sertifikatnya ada di ekonom Kuskupan Ruteng, dan itu disimpan oleh Pater Marcel Nahas, SVD. Ya. Disimpan. Semua dokumen ada di Pater Marcel. Seperti apa perjanjian, asal-usul tanah, itu Pater banyak tahu. Dan terlibat pertemuan antara Uskup Ruteng, Monsignor Eduardo Samsung almarhum dengan Monsignor Vitalis Barus. Itu Pater Marcel, dia selalu ikut terlibat. Dan paling tenar lebih tahu dari ini. Dan sumber yang terpercaya ada beliau ini, dan pasti objektif. Sehingga pertanyaan saya sekarang, mengapa Kuskupan tidak menghadirkan dia? Ini saksi kunci. Kalau memang Kuskupan dan Denpasar merasa bahwa ini tanah Kuskupan, mengapa mereka takut tidak menghadirkan dia sebagai saksi dalam perkara ini? Tentu mereka punya pertimbangan sendiri, Tom. Ya, justru itu pertanyaan saya. Ya. Alasan apa? Yang paling relevan beliau ini, paling banyak tahu dia. Oke. Sehingga saya punya kecurigaan, ada hal yang disembunyikan, dan takut kalau sampai Pater Marcel dihadirkan sebagai saksi, maka dia akan menyatakan sebenarnya tentang status tanah ini. Oke. Kenapa beliau tidak dijadikan saksinya? Maka itu pertanyaan ada apa? Kenapa beliau tidak dijadikan saksinya? Dari pihak kami, karena saya berpikir dulu, saya tidak mau menyusahkan Pater Marcel karena hari-hari ke gereja. Kalau Om Gabriel yakin bahwa dia akan mampu meringankan atau memenangkan kliennya, Pak Gabriel, Om Gabriel, ya kenapa tidak hadirkan dia saja sebagai salah satu saksinya? Tadinya saya berpikir Kuskupan pasti menghadirkan dia, makanya sengaja saya tidak minta beliau sebagai saksi. Tadi saya berpikir seperti itu. Dan satu hal lagi yang paling penting, dulu Peter Pset dengan Uskup Denpasar almarhum Vitalis Barus bersama almarhum Monsignor Edu Samsung ada buat satu perjanjian. Dan ada bentuk PT Flores Indah. Ada bentuk PT. Salah satu poin di dalam pasal itu, pasal perjanjian mereka, bahwa kalau satu waktu Monsignor Vitalis Barus pindah karena tugas atau meninggal dunia, maka terhadap 10 tanah ini, aset ini, yang menjadi ahli waris yang sah adalah Keuskupan Ruteng, bukan Keuskupan Denpasar, Pak. Jelas di situ. Ada. Aslinya itu ada di, mungkin sekarang ada di Keuskupan simpan. Tapi fotokopinya sepakat. Bisa dibagikan ke Bandera TV? Kalau mau dan kami tayangkan. Dokumen bisa itu. Ada. Itu jelas bahwa kemana kala satu waktu Monsignor Vitalis Barus karena pindah tugas atau meninggal dunia, maka menjadi ahli warisnya adalah Kuskupan Ruteng, tidak disebut Kuskupan Denpasar. Sehingga bagi saya, mengapa dalam surat-surat itu ada pembelian tanah dulu, di situ disebut Monsignor Vitalis Barus Kuskupan Denpasar, sebenarnya bukan lembaga Kuskupan Denpasar yang dimaksud, institusi Kuskupan Denpasar. Hanya kebetulan waktu itu Vitalis Barus sebagai uskup di Denpasar. Tapi sebenarnya pribadi dia, Kuskupan, yang nanti setelah saya lihat perjanjian itu mengapa dalam salah satu poin perjanjian, kalau dia meninggal dunia, pindah tugas atau karena sesuatu dia meninggal dunia, maka menjadi ahli waris yang sah adalah Kuskupan Ruteng. Mengapa bukan Kuskupan Denpasar? Kalau memang dulu benar tanah itu dibeli
untuk atas nama Keuskupan Denpasar dalam arti institusi. Mengapa ada poin itu dalam perjanjian itu? Nah, ini yang sesalkan kalau sampai banyak kita punya orang menggerai, apalagi kalau orang mengerti hukum, kemudian para imam mereka hanya melihat kulit luarnya atau mendengar sepihak. Ya itu kita patut sesalkan. Dan kalau ini mereka tahu, yang rugi adalah umat Keuskupan Ruteng, karena ini aset Keuskupan Ruteng. Selama ini juga saya bertanya-tanya, saya belum temukan apa ada dalam hukum kanon di gereja apa itu diatur bahwa tanah dari Keuskupan Denpasar bisa punya tanah di Keuskupan lain, di Keuskupan Ruteng. Saya tidak tahu itu diatur di mana. Saya hanya berpikir begini, Om Gabriel, bahwa pernyataan-pernyataan ini dari Om Gabriel tadi tentu harus dibuktikan dengan apa yang mau saya buktikan? Dengan dokumen. Karena ada ketakutan akan Ya. dipahami lain bahwa jangan sampai Om Gabriel ini dalam situasi berperkara begini sedang membuat keruh suasana ini dengan membenturkan Keuskupan umat Keuskupan Denpasar dan Keuskupan Ruteng soal aset ini. Mengapa saya ngomong? Biar nanti semua orang tahu. Supaya orang selama ini jangan terkecoh dengan penjelasan-penjelasan yang baru-baru yang dibicarakan oleh advokat Keuskupan Denpasar dengan Romo Alfons. Nah, apa saya mau saya buktikan? Itu bedanya. Maka saya mau tantang mereka. Kalau mereka kuat, tolong buktikan apa? Dan itu di persidangan. Dan di persidangan kita sudah ajukan semua. Om Gabriel, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya pikir sudah cukup. Kita akan, dan lebih banyak harus disampaikan di pengadilan saja. Sudah selesai. Kita kan hanya menunggu putusan. Om Gabriel. Terima kasih atas waktunya Om Gabriel. Sama-sama. Sudah menerima kita untuk berdiskusi sama-sama, pada hari ini. Terima kasih. Selamat.